Malam itu, udara Sidoarjo terasa aneh, berat dengan hawa tak biasa yang menyelimuti. Bukan hanya karena angin yang berhembus sepal-sepal, melainkan karena datangnya malam yang sakral, malam Jumat Kliwon. Di tengah desa yang sunyi, sebuah warung pecel lele tampak berkilau dengan cahaya lampu minyak yang temaram. Warung itu selalu ramai saat malam ini, meskipun pemiliknya tak pernah dikenal oleh siapapun. Hanya mereka yang datang dengan harapan besar, para kuli bangunan, pengangguran, atau mereka yang terdesak oleh kehidupan, yang tahu rahasia di balik warung ini. Dedi, seorang pemuda berusia 28 tahun, baru saja menyelesaikan hari kerjanya yang penuh debu dan kelelahan. Tubuhnya lelah, kakinya pegal, namun pikirannya jauh lebih lelah daripada fisiknya. Ia datang ke warung itu dengan harapan bisa menemukan jawaban atas kebuntuan hidupnya. Uang yang semakin menipis, pekerjaan yang tak menentu, dan rasa frustrasi yang mendera jiwanya. Semua itu mendorongnya untuk menatap warung pecel lele tersebut dengan rasa ingin tahu yang semakin dalam. Setiap malam Jumat Kliwon, warung ini selalu ramai, tetapi ada yang berbeda malam itu. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sebuah aura yang terasa lebih kuat, lebih mengundang. Ketika Dedi melangkah masuk, pintu kayu berderit keras, dan lampu minyak di dalamnya berkelip seolah menyambutnya. Aroma harum pecel lele dengan sambal pedas yang menggoda menyeruak di udara. Di balik meja kayu, seorang wanita berdiri, mengenakan kebaya merah yang menawan. Rambutnya panjang terurai, wajahnya tersenyum, namun ada sesuatu yang ganjil dalam sorot matanya. Dedi merasa seakan-akan tubuhnya ditarik menuju meja tersebut. Tanpa berkata sepatah kata pun, wanita itu menunjuk kursi di depan Dedi, mengisyaratkan agar ia duduk. "Silakan makan, Nak," ujarnya dengan suara lembut namun memikat. Tak ada alasan untuk menolak, tubuh Dedi bergerak tanpa sadar menuju kursi itu. Ia duduk, meskipun hati kecilnya mulai merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Ikan lele yang disajikan di meja itu tampak berbeda, lebih besar dan lebih menggiurkan dibandingkan dengan lele biasa. Dedi tidak tahu mengapa, namun ia merasa lapar yang luar biasa, lebih lapar daripada sebelumnya. Ketika ia mulai menyantapnya, rasa pedas dan gurihnya memanjakan lidah, seolah-olah ada keajaiban dalam setiap gigitan. Di saat itu, Dedi merasakan sebuah kekuatan yang tumbuh dalam dirinya. Seperti ada energi baru yang mengalir dalam darahnya, memberinya semangat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Wanita di depannya tersenyum lebih lebar, matanya berbinar. "Kau bisa merasakannya, bukan?" tanyanya, dengan suara yang terdengar seperti mantra. Dedi mengangguk pelan, terpesona oleh energi yang mengalir dalam tubuhnya. Namun, di balik senyum itu, ada sesuatu yang membuatnya merasa cemas, sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Setiap malam Jumat Kliwon, lele ini memberi keberuntungan kepada mereka yang pantas. Namun, keberuntungan itu datang dengan harga. Wanita itu melanjutkan, suaranya seolah menghipnotis Dedi. Dedi menatap wanita itu, merasa ada sesuatu yang ganjil. "Harga?" tanyanya dengan ragu. Wanita itu tidak menjawab, hanya memandangnya dengan tatapan tajam, seolah menelusuri kedalaman jiwanya. Dalam sesaat, Dedi merasa seolah-olah dia telah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar, namun juga lebih mengerikan. Sebuah tawaran yang datang dari dunia yang tak terlihat, dunia yang lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. "Aku bisa memberimu lebih dari sekadar rezeki. Tapi, ada yang harus kau lakukan untukku," wanita itu berkata. Suaranya menurun menjadi bisikan yang hanya bisa didengar oleh Dedi. Ia tak tahu mengapa, tapi tubuhnya seperti terikat oleh kata-kata itu.
Dengan satu gesekan halus dari jarinya, wanita itu mengubah arah nasib Dedi tanpa ia sadari. Semua yang ia inginkan sekarang ada di hadapannya, namun tak tahu berapa harga yang harus dibayar. Malam itu, Dedi pulang dengan langkah berat, namun anehnya, ada kebahagiaan yang merayapi setiap langkahnya. Uang yang dia bawa pulang lebih banyak daripada yang pernah ia dapatkan dalam sebulan kerja kerasnya. Pekerjaan yang semula hanya sekedar mencangkul tanah dan mengangkat batu kini terasa lebih ringan. Ada sebuah perubahan, sesuatu yang mengalir dalam dirinya, memompa semangat tanpa henti. Namun, rasa cemas yang mulai menggerogoti hatinya membuat ia tak bisa tidur. Kejadian di warung pecel lele itu terus menghantuinya. Suara wanita itu, tatapan matanya yang dalam, dan kata-katanya yang seolah mengikatnya. Malam berikutnya, Dedi kembali ke warung itu. Ia tahu, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Ia mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa ia hanya penasaran, hanya ingin tahu lebih banyak. Tapi, begitu langkahnya masuk ke dalam warung, ia merasakan hawa yang semakin tebal, lebih padat. Warung yang biasa saja kini terasa seperti memasuki dunia yang berbeda, dunia yang tidak terikat oleh hukum alam. Dan di belakang meja kayu, putri kebaya merah itu sudah menunggunya dengan senyum yang tidak bisa ia artikan. "Selamat datang kembali, Nak," katanya, suara lembut namun ada kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Dedi merasa tubuhnya gemetar, seolah-olah setiap kata yang diucapkan wanita itu bisa menggetarkan dunia. "Aku tahu kau datang untuk sesuatu yang lebih," sambungnya, matanya menatap dalam, seolah-olah bisa menembus kedalaman jiwa Dedi. Tanpa disuruh, Dedi duduk di kursi yang sama, yang terasa semakin sempit, semakin mendekat. Putri kebaya merah itu menatap Dedi dengan tatapan yang penuh pengertian. "Kau ingin rezeki, kan? Kau ingin kehidupan yang lebih baik. Aku bisa memberikannya padamu, tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi." Suara wanita itu berubah menjadi lebih mendalam, seperti suara tanah yang berbicara dari kedalaman bumi. "Setiap malam Jumat Kliwon, lele ini akan memberimu lebih dari yang bisa kau bayangkan. Namun, ada harga yang harus dibayar. Kau harus melakukan sesuatu untuk kami." Dedi menggigit bibirnya, tidak tahu apa yang harus ia katakan. Rasa takut mulai menjalar di sekujur tubuhnya, namun ada juga rasa penasaran yang tidak bisa ia kendalikan. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, hampir tidak bisa mengeluarkan suara, seakan ia takut jika terlalu keras berbicara, wanita itu akan menghilang dari hadapannya. Putri kebaya merah itu hanya tersenyum, matanya menyala dengan cahaya merah yang semakin terang. "Tidak sulit, Nak," jawab wanita itu dengan lembut. "Kau hanya perlu membawa kami sebuah hadiah. Setiap kali kau datang, kau akan mendapatkan lebih banyak. Tetapi, hadiahmu harus bernilai. Jika tidak, rezeki itu akan berbalik menjadi kutukan. Semua yang kau inginkan bisa datang. Tapi ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini. Tidak ada yang bisa lari dari kesepakatan ini." Dedi merasa tubuhnya serasa terhimpit oleh kata-kata itu. Ia tidak tahu apa yang harus ia pilih. Hidup yang sulit dan penuh perjuangan, atau mengikuti perjanjian yang menakutkan ini demi mendapatkan kekayaan yang ia dambakan? Rasa cemas dan ketakutan semakin menyelimutinya. Namun di sisi lain, ada dorongan kuat untuk mencoba. Tiba-tiba, suara wanita itu terdengar lagi. Tidak ada yang bisa menolak perjanjian ini, Nak. Pilihlah dengan hati yang jernih. Kami akan menunggumu di sini." Dengan perasaan yang bercampur aduk, Dedi akhirnya mengangguk pelan, tanpa benar-benar memahami apa yang telah ia setujui.
Putri kebaya merah itu hanya tersenyum puas, seolah mengetahui bahwa Dedi telah terperangkap dalam jebakan yang tak bisa ia hindari. Dalam keheningan yang mencekam, Dedi merasa kehidupannya mulai berubah selamanya. Malam Jumat Kliwon berikutnya datang tanpa peringatan, seperti biasa. Dedi sudah mempersiapkan diri untuk kembali ke warung pecel lele itu, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan yang semakin menggelora. Ia tahu, ada yang tidak beres dengan semuanya ini. Namun, dorongan untuk meraih hidup yang lebih baik, untuk keluar dari keterpurukan, jauh lebih kuat daripada rasa takut yang menggerogoti dirinya. Setiap langkah yang ia ambil menuju warung itu terasa lebih berat, seperti ada beban yang terus menggantung di pundaknya, menambah ketegangan yang semakin memuncak. Begitu ia memasuki warung, Dedi merasakan atmosfer yang berbeda dari sebelumnya. Malam ini, warung itu tampak lebih sepi, lebih gelap, meskipun lampu minyak masih menyala dengan cahayanya yang temaram. Tidak ada suara riuh para pelanggan yang biasa datang. Hanya ada dia dan wanita kebaya merah itu, yang kali ini terlihat lebih anggun, namun juga lebih menakutkan. Tatapan matanya yang memikat itu kembali mengikat Dedi dalam keheningan yang mencekam. Putri kebaya merah itu berdiri di balik meja dengan senyuman yang tidak pernah lepas dari wajahnya. "Selamat datang, Nak," ujarnya, suaranya begitu halus, namun ada gema yang membuat dada Dedi sesak. "Kau sudah siap untuk memberikan hadiahmu?" Ia tidak mengucapkan kata-kata itu dengan nada pertanyaan, lebih seperti sebuah perintah. Dedi merasa tenggorokannya tercekat, namun ia tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya seperti terkunci, seolah-olah tidak ada jalan kembali. "Apa yang harus aku berikan?" Dedi akhirnya berhasil mengeluarkan suaranya, meskipun terdengar gemetar. Wanita itu tersenyum lebih lebar, matanya berkilat seperti api yang siap membakar. "Hadiahmu harus bernilai, Nak. Sesuatu yang akan membuat kami tersenyum. Sesuatu yang akan membuat kami puas dengan perjanjian ini," jawabnya, setiap kata seperti melukai jiwanya. Dedi merasa tubuhnya mulai berkeringat, namun ia tahu, ia harus melangkah lebih jauh jika ia ingin merasakan kekayaan yang dijanjikan. Dedi menatap wanita itu, berusaha mencari jawaban dalam tatapannya. Ia merasa seolah-olah terperangkap dalam dunia yang tidak ia mengerti. "Apa maksudmu?" tanya Dedi, suaranya hampir tidak terdengar. Putri kebaya merah itu mendekat, langkahnya begitu ringan, begitu tenang, seperti bayangan yang tak bisa digenggam. "Malam ini, kau akan memberikan kami sesuatu yang sangat berarti. Sesuatu yang akan membuatmu mendapatkan apa yang kau inginkan, dan lebih banyak lagi," jawabnya, suaranya rendah, namun setiap kata seolah menorehkan luka di hati Dedi. Tanpa disadari, Dedi merogoh sakunya dan mengeluarkan dompetnya. Tangannya gemetar saat ia membuka dompet itu, mencari sesuatu yang bisa dijadikan hadiah. Namun, apa yang ia temukan di dalam dompetnya bukan uang, melainkan sebuah foto tua. Foto itu adalah gambar ayahnya, seorang pria yang telah lama meninggal. Dedi tidak tahu mengapa foto itu ada di sana, namun entah mengapa, ia merasa bahwa foto itu harus diberikan malam ini. Ia menyerahkannya pada wanita itu, dengan tangan yang terasa seperti beban batu. Putri kebaya merah itu menerima foto itu dengan senyuman yang lebih mengerikan, senyum yang mengandung kebanggaan dan kesenangan. "Bagus, Nak. Ini hadiah yang tepat," katanya dengan suara yang lebih dalam. "Foto ini adalah penghubungmu ke dunia kami. Dengan ini, kau akan memperoleh lebih banyak kekuatan, lebih banyak rezeki. Tetapi, ingat, tidak ada yang bisa menghindar dari perjanjian ini. Apa yang kau beri akan kembali padamu dalam bentuk yang berbeda."
Dedi merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Namun, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan dan penyesalan, ia tidak bisa menarik kembali pemberian itu. Semua yang ia inginkan ada di depan mata: uang, kekuasaan, kehidupan yang lebih baik. Namun setiap hadiah yang diberikan datang dengan harga yang semakin tinggi. Dengan perasaan yang hancur, Dedi tahu bahwa malam ini adalah awal dari perjalanan yang tidak bisa ia hentikan. Dunia yang selama ini ia kenal, dunia yang penuh dengan kesederhanaan dan kebahagiaan semu, kini mulai terbenam dalam kegelapan yang lebih dalam. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Dedi sudah terbiasa dengan ketegangan yang terus membungkus hidupnya. Sejak pertemuannya dengan Putri Kebaya Merah, setiap malam terasa lebih berat, penuh dengan bayangan dan suara-suara yang tidak bisa ia tangkap. Ia mulai merasakan perubahan yang tak terelakkan. Keberuntungannya semakin meningkat, hasil kerja kerasnya di bangunan meningkat, bahkan ia mendapatkan proyek yang jauh lebih besar. Namun, seiring dengan itu, ada pula perubahan dalam dirinya. Ada sesuatu yang gelap yang mulai merayap di dalam jiwanya, memengaruhi cara ia berpikir dan bertindak. Namun, ada juga ketakutan yang semakin menggerogoti hatinya. Semakin ia menerima keberuntungan, semakin besar pula rasa takut itu. Ia tahu, malam ini, ia akan kembali ke warung itu. Perjanjian itu tak bisa ia abaikan, dan ia merasakan beban yang semakin berat setiap kali harus kembali ke tempat itu. Setiap langkah yang ia ambil menuju warung terasa seperti beban batu yang semakin menekan dirinya, seolah-olah tubuhnya tidak lagi miliknya sendiri. Ketika Dedi sampai di depan warung, malam itu terasa berbeda. Langit di atas tampak gelap, lebih kelam dari biasanya. Angin malam menghembuskan hawa dingin yang membuat tulang Dedi terasa kaku. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum melangkah masuk. Begitu ia membuka pintu, aroma pecel lele yang biasa menggoda perutnya terasa asing. Semua tampak lebih suram, lebih menakutkan. Di sudut ruangan, Putri Kebaya Merah itu berdiri, menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. "Selamat datang, Nah," kata Putri Kebaya Merah itu, namun kali ini suaranya terasa lebih dalam, lebih penuh misteri. "Aku tahu kau datang dengan beban yang lebih berat malam ini." Dedi tidak bisa membalas kata-katanya, hanya bisa berdiri terpaku, merasakan getaran yang semakin kuat di dalam tubuhnya. Ada sesuatu yang sangat mengerikan yang ia rasakan, sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak bisa menjelaskan. Putri Kebaya Merah itu melangkah maju, mendekat ke Dedi dengan gerakan yang sangat anggun, namun di balik kecantikan itu ada ketegangan yang mengancam. "Kau telah memberi kami hadiah, dan sekarang waktunya untuk membayar," ujarnya dengan suara yang dingin dan tajam, seperti pisau yang siap memotong. "Apa yang kami beri padamu, kini harus dibayar dengan darah." Dedi merasa dunia di sekitarnya berputar. Suasana di warung itu semakin sesak, seolah-olah dindingnya mulai mendekat, menekan dirinya dalam keheningan yang menakutkan. "Hari ini, seorang yang kau cintai harus menjadi tumbal," kata Putri Kebaya Merah itu, suara lembutnya kontras dengan kata-katanya yang penuh ancaman. Dedi merasa seperti diserang badai. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengucur deras. "Tumbal? Siapa yang harus menjadi tumbal?" Tanya Dedi dengan suara tercekat, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Namun, ia tidak siap untuk mendengar jawaban itu. "Orang yang paling dekat denganmu," jawab wanita itu, senyumannya semakin lebar, semakin menakutkan. "Kehidupanmu akan berubah, Nak. Namun, untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, ada harga yang harus dibayar." Dedi merasa hatinya hancur, seolah-olah seluruh dunianya runtuh. Tidak mungkin,"
teriaknya, mencoba menolak kenyataan yang mengerikan itu. Tapi, putri kebaya merah itu hanya tertawa pelan. Suara tawa itu mengalir seperti air yang dingin, menembus ke dalam jiwanya. Dedi berlari keluar dari warung itu, mencoba melarikan diri dari kenyataan yang begitu menakutkan. Namun, tak ada yang bisa ia lakukan untuk menghindari takdir yang sudah digariskan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia merasa terjebak dalam labirin yang tak bisa ia keluar. Ketika ia pulang ke rumah, ia menemukan ibunya terjatuh di lantai, wajahnya pucat, darah mengalir dari mulutnya. Dedi terkejut, tubuhnya gemetar. "Ibu!" teriaknya, berlari ke samping ibunya. Ia tahu, ini adalah harga yang harus ia bayar, dan itu adalah kenyataan yang paling mengerikan dari semuanya. Tak ada yang bisa ia lakukan lagi. Perjanjian itu telah mengikatnya. Keinginannya untuk hidup lebih baik, untuk mendapatkan rezeki yang melimpah, kini datang dengan harga yang harus ia bayar dengan darah. Dedi duduk di samping ibunya yang terbaring tak berdaya, wajah pucat dan tubuhnya yang lemah membuat hati Dedi hancur. Ia merasa seperti dunia sekitarnya runtuh. Tidak ada lagi harapan, hanya ada rasa penyesalan yang semakin menggerogoti. Semua yang ia impikan, semua kekayaan dan kesuksesan yang datang dengan cepat, kini terasa hampa. Ia tahu, perjanjian itu telah menuntut korban, dan ibunya adalah harga yang harus dibayar. Setiap detik terasa seperti siksaan, dan ia tak tahu bagaimana bisa menebusnya. Ketika Dedi mencoba merawat ibunya, setiap malam ia merasa ada yang mengawasi. Ketegangan itu semakin meningkat, seolah-olah ada yang menunggu sesuatu yang lebih besar terjadi. Warung pecel lele yang selama ini ia datangi kini terasa seperti kutukan. Suara tawa putri kebaya merah itu terus mengiang di telinganya, mengingatkan bahwa hidupnya kini bukan miliknya lagi. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan jalan hidupnya, dan setiap langkah yang ia ambil semakin terikat pada takdir yang tak bisa ia ubah. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Dedi merasa terpaksa untuk kembali ke warung itu. Tidak ada pilihan lain. Ketika ia memasuki warung, kali ini suasana terasa lebih menakutkan. Langit di luar terlihat lebih gelap, seolah-olah menelan seluruh dunia dalam kegelapan yang tak terjamah cahaya. Putri kebaya merah itu menunggunya di sudut ruangan, matanya yang merah bercahaya menatapnya dengan penuh perhatian. "Kau datang kembali, Nak," ujarnya dengan senyuman yang menakutkan, seolah-olah menyambut Dedi sebagai tamu yang telah lama dinanti. Dedi merasa tubuhnya lemas. Ia ingin berlari, ingin menghindari kenyataan ini, tetapi ada kekuatan yang mengikatnya. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanyanya dengan suara serak, seperti orang yang telah kehilangan semua harapan. Putri kebaya merah itu melangkah mendekat, setiap gerakannya penuh dengan pesona yang menyesatkan. "Kau telah membayar harga yang diminta. Tapi ingat, tak ada yang bisa bebas tanpa bayaran lebih besar," katanya dengan suara yang penuh misteri. "Bayaran yang lebih besar?" Dedi bertanya, merasa ada yang tidak beres. Wanita itu tersenyum penuh arti. "Tentu saja. Kau ingin hidup dengan segala kemewahan itu, tetapi kau harus ingat, ada banyak hal yang harus kau tinggalkan. Seorang teman, seorang sahabat, atau seseorang yang kau cintai, mungkin akan ada yang hilang." Dedi merasa seperti tenggelam dalam kata-kata itu, hati dan pikirannya terbelah. Ia ingin mempertahankan segalanya, tetapi takdir seolah sudah mengarah padanya, menuntut lebih banyak. Siapa yang akan menjadi tumbal selanjutnya? Dedi bertanya, bibirnya bergetar. "Itu tergantung padamu, Nak," jawab putri kebaya merah itu, matanya memancarkan cahaya yang semakin terang.
Tapi, ingatlah, tak ada yang bisa menghindar dari perjanjian ini. Kau akan terus diberi rezeki, terus diberikan kekuatan, tetapi setiap malam, perjanjian ini akan menuntut lebih banyak darimu. Dedi merasa tubuhnya gemetar, jiwanya terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa ia putuskan. Malam itu, Dedi kembali pulang dengan perasaan kosong, tanpa tahu harus berbuat apa. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan kegelapan. Setiap hari yang ia lewati, semakin terasa ada yang hilang dari dirinya, semakin sedikit yang ia kenali dari dirinya sendiri. Ia telah kehilangan ibunya, dan kini ada perasaan bahwa ia akan segera kehilangan lebih banyak lagi. Tetapi, tak ada pilihan selain terus mengikuti jalan yang telah ia pilih, jalan yang penuh dengan bayangan dan tipu daya. Ketika ia tiba di rumah, ia menemukan teman dekatnya, Joko, duduk di ruang tamu dengan wajah cemas. "Dedi, ada yang tidak beres," katanya dengan nada terburu-buru. "Aku merasa seperti ada sesuatu yang salah denganmu. Apa yang terjadi? Kau berubah, bukan seperti dulu." Dedi menatap sahabatnya dengan mata kosong, merasakan setiap kata Joko seperti pisau yang menusuk hatinya. "Kau tak tahu apa yang aku alami, Joko." Aku terjebak," jawab Dedi dengan suara parau. "Aku tak bisa keluar dari sini. Aku tak bisa berhenti." Hari-hari Dedi semakin diliputi rasa takut dan kebingungan. Setiap kali ia menatap cermin, wajahnya tampak berbeda, seperti ada yang hilang dari dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tapi jelas terasa. Seperti ada bayangan gelap yang terus mengikutinya, menyusup ke dalam setiap langkah dan pikirannya. Hati Dedi terpecah, di satu sisi ia ingin menebus semuanya, ingin keluar dari jeratan yang semakin mengikatnya. Tetapi di sisi lain, keinginan untuk terus menikmati kekayaan dan keberuntungan yang datang begitu cepat juga semakin membara. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, warung pecel lele itu selalu menariknya kembali. Tidak peduli betapa Dedi berusaha menghindarinya, perasaan aneh itu selalu memaksanya untuk kembali ke sana. Begitu malam itu tiba, Dedi merasakan ketegangan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu apa yang akan terjadi, dan ia tahu betul bahwa tak ada cara untuk menghindarinya. Namun, ia tetap merasa terpaksa untuk pergi, meskipun hatinya penuh dengan penyesalan dan ketakutan. Setelah menempuh perjalanan panjang, Dedi sampai di warung yang kini terasa seperti perangkap. Putri kebaya merah itu menunggunya di pojok ruangan, dengan senyum yang semakin melebar, seolah tahu betul apa yang sedang dirasakan Dedi. "Kau datang lagi," katanya dengan nada yang penuh kepuasan. "Aku tahu, Nak, kau tak akan bisa lepas dari kami. Perjanjian itu sudah mengikatmu. Setiap kali kau merasakan kesuksesan, aku tahu kau akan kembali." Dedi mencoba menghindari tatapan tajam putri kebaya merah itu, namun matanya seolah memiliki kekuatan yang mampu menembus setiap pertahanan dalam dirinya. "Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku?" tanya Dedi dengan suara penuh kepahitan. "Kau sudah mengambil ibuku. Apalagi yang kau mau?" Wanita itu tersenyum dingin, melangkah maju dengan langkah penuh keyakinan. "Kami tidak hanya menginginkan darah, Nak. Kami menginginkan jiwa. Jiwa yang telah jatuh dalam pesugihan ini." Dedi merasa tubuhnya terhuyung. Ada rasa pusing yang melanda kepalanya, dan dalam sekejap, dunia sekitarnya seolah berputar. "Jiwa?" bisiknya, hampir tidak percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. "Jiwa yang telah jatuh tidak akan pernah bisa kembali," jawab putri kebaya merah itu dengan suara yang lebih keras, seolah menggetarkan jiwa Dedi. "Kau akan terus diberi rezeki,
kekayaan, dan kesuksesan, tapi kau harus ingat, ada harga yang lebih besar yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa keluar begitu saja. Dedi berlutut di depan wanita itu, hatinya penuh dengan kekhawatiran yang semakin mendalam. Aku tak ingin semua ini. Aku hanya ingin hidup yang biasa. Aku hanya ingin merasakan kedamaian, ucapnya, suaranya serak dan penuh dengan penyesalan. Namun, putri kebaya merah itu hanya tertawa kecil. Suara tawanya menggema di seluruh ruangan, terasa menakutkan. Kau sudah terjebak, Nak. Tidak ada lagi kedamaian. Tidak ada lagi jalan keluar. Setiap langkah yang kau ambil, semakin jauh kau terjerat dalam jaring ini. Dedi merasa tubuhnya semakin lelah, seolah seluruh kekuatan di tubuhnya habis terkuras. Ia ingin bangkit, ingin melawan, tetapi ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang terus menariknya turun, menghancurkan setiap harapan yang ia miliki. Begitu dia bangkit, putri kebaya merah itu menatapnya dengan tajam, dan kata-kata yang keluar dari bibirnya seolah membekas dalam hati Dedi selamanya. Jangan mencoba melawan, Nak. Karena setiap perlawanan hanya akan membuat penderitaanmu semakin dalam. Dengan langkah yang lemah, Dedi keluar dari warung itu, hatinya hancur lebur. Ia merasa seperti telah kehilangan segalanya, bukan hanya ibunya, tetapi dirinya sendiri. Dunia yang dulu ia kenal kini terasa asing, dan semua yang ada di sekitarnya terasa seolah-olah tak lagi nyata. Ia tahu bahwa hidupnya kini tak lagi miliknya, dan yang lebih menakutkan, tak ada cara untuk menghentikan kehancuran yang semakin mendekat. Dedi terbangun di pagi hari dengan tubuh yang kaku, matanya terasa berat. Semalam, perasaan aneh dan ketakutan itu terus menghantuinya sepanjang malam. Mimpi buruk yang mengguncang pikirannya membuatnya tak bisa tidur, dan bahkan saat terjaga, dunia terasa seperti ilusi. Ia berjalan dengan langkah yang lemah, terasa seperti boneka yang tak lagi bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Keputusan yang ia ambil, langkah-langkah yang ia pilih, kini mengarah padanya ke jurang yang tak bisa ia hindari. Ia merasa terperangkap dalam perjanjian yang tak bisa ditarik kembali. Di luar, suasana pagi hari di kampungnya terasa biasa, namun bagi Dedi, semuanya kini tampak suram. Ia berjalan menuju rumah ibunya, berharap melihat senyum ibunya yang dulu selalu memberi kekuatan, namun yang ia temui justru kekosongan. Ibu yang dulu penuh kasih sayang kini terbaring lemah, hampir tak bernyawa. Kehilangan yang begitu dalam terasa menghancurkan dirinya, seperti ada yang terlepas dari dalam jiwanya setiap kali ia menatap wajah ibunya. Maafkan aku, Bu, bisiknya, air mata menetes jatuh. Aku sudah membawa semua ini padamu. Putri kebaya merah itu terus menghantui setiap langkahnya. Wajahnya yang cantik, namun penuh dengan kesan mengerikan, seringkali muncul di sudut pandang Dedi. Terkadang, ia merasa seolah-olah dia tak pernah benar-benar sendirian. Hanya ada satu suara yang terus bergema di dalam pikirannya. Kau tidak bisa melarikan diri. Kata-kata itu terus menggelitik telinganya, mengingatkan Dedi bahwa tak ada jalan keluar dari kegelapan yang kini menguasainya. Tiap malam, setiap Jumat Kliwon, ia kembali ke tempat yang sama, melakukan ritual yang sama, meskipun jiwanya semakin merasa terbelenggu. Dedi mencoba berbicara dengan Joko, sahabatnya yang masih berusaha meyakinkan Dedi bahwa ada jalan untuk keluar. Kau bisa berhenti, Dedi, kata Joko dengan nada penuh keyakinan. Kau bisa kembali ke jalan yang benar. Tak ada yang terlambat. Tapi, Dedi hanya bisa menatap sahabatnya dengan mata kosong. Tidak, Joko, jawabnya pelan, suaranya serak. Aku tidak bisa lagi. Setiap langkah yang aku ambil, setiap pilihan yang aku buat,
semuanya sudah di luar kendali. Aku sudah terjebak. Hari-hari berikutnya, Dedi semakin merasa dirinya kehilangan pegangan. Terkadang ia melihat bayangan putri kebaya merah di balik cermin, di setiap sudut rumahnya, bahkan dalam mimpinya. Semua terasa seperti permainan yang tak berujung, dan ia tak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari jeratan itu. Setiap malam Jumat Kliwon, saat ia kembali ke warung, ia semakin merasa terperangkap dalam lingkaran yang tidak bisa ia hentikan. Di balik kebahagiaan yang diberikan pesugihan itu, ada rasa kosong yang terus menghantui, sebuah bayangan gelap yang selalu mengintai. Pada suatu malam, saat Dedi kembali ke warung itu dengan hati yang penuh ketakutan, ia mendapati sesuatu yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Warung itu terasa lebih gelap dari biasanya. Tidak ada suara, tidak ada orang. Hanya ada aroma amis yang menyengat, dan saat ia melangkah lebih dalam, ia melihat putri kebaya merah berdiri di tengah ruangan. Wajahnya kini lebih serius, bahkan lebih menyeramkan. "Kau merasa lelah, bukan?" tanyanya dengan suara dingin, seolah membaca isi hatinya. "Semua yang kau alami adalah akibat dari pilihanmu." Dedi merasa tubuhnya terjatuh, terperosok dalam rasa takut yang dalam. "Apa yang terjadi jika aku berhenti?" tanyanya dengan suara gemetar. "Kau tidak bisa berhenti, Nak," jawabnya dengan senyuman yang semakin menakutkan. "Kau sudah berada dalam jaring kami. Setiap perlawanan hanya akan mempercepat akhir yang lebih mengerikan." Kata-kata itu menggema di kepala Dedi, seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, hatinya terperangkap dalam kekosongan yang tak pernah berujung. Dedi tahu bahwa ia tak bisa lagi menghindar. Setiap langkah yang ia ambil membawa konsekuensi yang lebih besar. Ia kini berada di ujung jurang, dengan tak ada jalan yang mengarah kembali. Perjanjian yang ia buat dengan kekuatan gelap itu kini menuntutnya untuk membayar harga yang lebih tinggi. Kehilangan ibunya hanyalah awal dari penderitaan yang lebih besar yang menantinya. Dan setiap malam yang ia jalani, ia tahu bahwa bayangan kegelapan akan semakin mendekat, menuntut lebih banyak lagi dari dirinya.